Dua kelas siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran ini kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah SWT. Kita sama berdoa. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Ini Asia. Oh, yang sakit tadi ya? Ini Asia. Siapa lagi? Siapa ini apa? Ada berita? Ada. Sudah bagus semua, sekali lagi cuma dulunya. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita akan mendengarkan cerita, dongeng ataupun kegiatan sehari-hari dari kawan kita. Hari ini siapa Rena? Ini Asia ya. Ini Kamila. Ini Kamila maju depan. Ini dia. Ya, baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengubah persen menjadi pecahan biasa ya. Merubah persen menjadi pecahan biasa. Ada yang masih ingat caranya? Yang pertama apa cara mengubah persen menjadi pecahan biasa? Pertama kita rubah dulu bentuk persennya menjadi pecahan biasa. Misalnya 20%, itu kita rubah dulu. Jadi apa ada 20%? 20 per 100. Pelajaran kemarin. Setelah itu baru kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pemulatan bilangan. Pemulatan bilangan ini sebenarnya sering kita lakukan sehari-hari dan sering kita lihat juga. Contohnya seperti di pemulatan bilangan. Kalian pernah menemani ibu belanja? Pernah? Pernah kan? Misalnya ibu ada beli sayur, ada beli gula, ada beli garam. Jadi jumlahnya kalau ditanya berapa semua totalnya kepada yang penjualnya, di penjualnya bilang ini bu habisnya 25.500. Lalu si abang penjualnya bilang apa? Gak apa-apa bu, kasih 25.000 aja. Dari tadi awalnya 25.000, jadi kan ada 500 ini. Ya, ini yang 500 yang tidak dianggap ini, itu nama pemulatan. Tadi awalnya siapa bilang apa? Jumlah semua total belanja ibu 25.500. Setelah itu siapa bilang apa? Oh nggak apa-apa, bayarnya 25.000 aja. Ya. Jadi dari awal 25.500 menjadi 25.000, ini si abang dengan tidak sadarnya dia telah melakukan pemulatan. Ya, ini pemulatan ini. Setelah itu, gimana lagi kita menemukan pemulatan? Ketika misalnya kalian membeli tas baru, harga tas kalian misalnya harganya 176.000. Kita aja sama kawan kalian, jadi kamu beli tas baru ya, iya berapa harganya? Kalian nggak bilang lagi 765.000 itu nggak bilang lagi, langsung bilang 150.000. Jadi selisih yang tidak kita bilang itu, kita bulatkan, itu namanya pemulatan ya. Untuk lebih pahamnya, kalian perhatikan di papan ini ada tampilan. Ya. Hari ini materi pelajaran kita adalah pemulatan. Setelah itu penafsiran hasil operasi hitung bilangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, siswa mampu menyelesaikan penafsiran jumlah dan selisih dengan benar. Ini bisa kita selesaikan apabila kita telah tahu bagaimana cara memulatkan suatu bilangan. Baru kita bisa menyelesaikan, menafsirkan jumlah selisih dengan benar. Jadi urutannya itu kita bisa dulu memulatkan suatu bilangan, baru kita bisa menafsirkan suatu penafsiran dengan benar. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penafsiran jumlah dan selisih bilangan cacah dengan benar. Yang untuk yang kedua ini, jadi soalnya seperti Pak bilang tadi, jadi soalnya tidak lagi 76 ditambah 75 berapa penafsiran, bukan, tapi sudah menyelesaikan masalah yang terkait. Contohnya seperti Pak bilang tadi itu, ibu membeli garam seharga 6.500, gula berapa, jadi totalnya itu yang namanya menyelesaikan masalah yang terkait dengan penafsiran jumlah ini. Jadi soalnya nanti sudah berbeda. Di sini ada video materi. Nah, ini kalian simak baik-baik. Yang nggak paham langsung ditanyakan. Nanti Bapak jelaskan lagi biar paham semua. Yang perlu Bapak ingatkan, setelah kalian melihat video ini,
kita akan membuat kelompok. Karena kita buat 4 kelompok aja. Setelah buat ini nanti Bapak kasih tugas. Tugasnya dibuat masing-masing kelompok. Jadi siapa kelompok yang membuat siap dan jawabannya benar akan mendapat hadiah dari Bapak. Ya. Jadi untuk itu kalian harus memperhatikan video dengan benar. Ini videonya nanti Bapak post. Kalau ada materi yang perlu dijelaskan nanti Bapak perhatikan videonya. Oke, kembali lagi bersama Senopati Center untuk membahas pembulatan dan penafsiran. Kita lihat kronologis berikut. Tadi ada supermarket, terus ada ibu baru keluar dari mobil, dia bilang gini, kira-kira belanja bulan ini udah apa ya? Terus ada nenek-nenek mau dari supermarket nih, dia bilang lumayan, dapat diskon 50%, jadi 47 ribuan lah. Nah, bayangkan, jadi sebetulnya ketika kita menjalani kegiatan sehari-hari, sering sekali kita melakukan pembulatan dan penaksiran. Nah, contohnya kayak tadi tuh, kita mengira-ngira harga dari suatu barang, atau di kelas kita juga mengira-ngira hasil dari pembagian sebuah bilangan, ya enggak? Nah, jadi ini cara pembulatan atau penaksiran. Pembulatan dulu deh, menuju puluhan terdekat. Nah, angka satuan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Angka satuan yang lebih dari 5 sama dengan 5 dibulatkan ke atas, itu buat puluhan. Contohnya, angka 68 dibulatkan menjadi 70. Karena posisi satuan 8 lebih dari 5, maka jadi 70. Angka 43 jadi 40. Kenapa? Karena posisi satuan 3 kurang dari 5. Nah, berarti 87 jadi 90, 94 jadi 90, 75 jadi 80 deh. Gitu. Lagi ya. Tadi pembulatan puluhan, sekarang pembulatan menuju ratusan terdekat. Angka puluhan yang nilainya kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. Angka puluhan yang nilainya lebih atau sama dengan 50 dibulatkan ke atas. Contohnya, angka 149 jadi 100. Kenapa? Karena 49 kurang dari 50. Angka 562 jadi 600. Kenapa? Karena 62 lebih dari 50. Nah, contoh lainnya 267 jadi 300, terus 48 jadi 200, 550 jadi 600. Gampang kan? Nah, sekarang Bapak jelaskan sedikit materinya. Jadi yang awal tadi apa? Pembulatan ke puluhan terdekat. Di pembulatan ini ada dua dia, ada pembulatan ke atas dan ada pembulatan ke bawah. Nah, ada yang lagi yang tadi dibuka. Lagi ya, tadi ratusan, sekarang oke, kembali lagi bersama Senopati Center untuk membahas pembulatan dan penaksiran. Kita lihat kronologis berikut. Tadi ada supermarket, terus ada ibu baru keluar dari mobil, dia bilang gini, kira-kira belanja bulan ini udah apa ya? Nah, terus ada nenek-nenek keluar dari supermarket nih, dia bilang lumayan, dapat diskon 50%, jadi 47 ribuan lah. Nah, bayangkan, jadi sebetulnya ketika kita menjalani kegiatan sehari-hari, sering sekali kita melakukan pembulatan dan penaksiran. Nah, contohnya kayak tadi tuh, kita mengira-ngira harga dari suatu barang, atau di kelas kita juga mengira-ngira hasil dari pembagian sebuah bilangan, ya enggak? Nah, jadi ini cara pembulatan atau penaksiran. Pembulatan dulu deh, menuju puluhan terdekat. Nah, angka satuan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Angka satuan yang lebih dari 5 sama dengan 5 dibulatkan ke atas, itu buat puluhan. Contohnya, angka 68 dibulatkan menjadi 70. Karena posisi
satuan 8 lebih dari 5, maka jadi 70. Angka 43 jadi 40. Kenapa? Karena posisi satuan 3 kurang dari 5. Nah, di sini ada yang dibulatkan ke atas dan ada dibulatkan ke bawah. Poinnya apa? Intinya apa? Jika nilai satuannya di bawah 5, itu dia dibulatkan ke. Kalau satuannya di atas 5 itu dibulatkan ke atas. Nah, ini contohnya nih. 68 dibulatkan menjadi 70. Kenapa? 68 dibulatkan menjadi 70. Kenapa? Lihat satuannya. Satuannya berapa nilainya? 8 di atas 5 apa di bawah 5 nilainya? Di atas di atas 5, maka 68 kita bulatkan menjadi 70. Di situ ada lagi 43. 43 kita lihat. Kalau pembulatan satu lagi 69 jadi berapa? Siapa bisa? 70. Kalau 62 jadi berapa? Jadi 60 betul kayak. Jadi 60. Kenapa 60? Karena satuannya 2 itu di bawah 5, jadi kita bulatkannya ke bawah. Satu lagi ya. 54. 54 jadi berapa? 20. Jadi ya, jadi 50. Pintar kayak jadi 50 ya. Sekarang kita lanjutkan ke ratusan. Ini yang ke puluhan apa paham ya? Nah, berarti 87 jadi 90, 94 jadi 90, 75 jadi 80 deh. Gitu. Lagi ya. Tadi pembulatan puluhan, sekarang pembulatan menuju ratusan terdekat. Angka puluhan yang nilainya kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. Angka puluhan yang nilainya lebih atau sama dengan 50 dibulatkan ke atas. Contohnya angka 149 jadi 100. Kenapa? Karena 49 kurang dari 50. Angka 562 jadi 600. Kenapa? Karena 62 lebih dari 50. Nah, contoh lainnya 297 jadi 300, 248 jadi 200, 550 jadi 600. Gampang kan? Nah, sekarang kita lihat yang ratusan. Ini puluhan ya. Puluhan sekarang ratusan. Untuk yang ratusan kita lihatnya di puluhan. Nah, itu seperti contoh yang ada di papan 149. Kita lihat puluhannya ini. Kalau dia di bawah 50, itu kita bulatkan ke bawah. Kalau dia di puluhannya di atas 50, kita bulatkan ke atas. Sekarang 149 itu jadi berapa? 100. Jadi 100. Jadi 100. Yang di bawahnya berapa? 562 di situ katanya di berapa? 100. Jadi 600. Kenapa 600? Kita lihat di puluhannya. 65 kan di atas 50 kan? Yang perlu kalian ingat 50 atau di atas 50. Jadi kalau ada soal 350, ya ini pas-pas nih. Kebanyakan yang udah Bapak ajarkan, kalau pas-pas kayak gini dia dikeluarkan ke bawah, itu salah. Kalau dia pas-pas 350 jadi berapa? Jadi 400. Jadi 400. Ingat ya, 50 dan di atas 50. Jadi kalau 50 pun ya kita bulatkan ke atas. Sekarang contoh lagi 735. Ini bulatkannya jadi berapa? Lihat di puluhannya. Jadi berapa? 700. Ini ratusan ya, bukan puluhan ya. Jadi 700. 649 jadi berapa? 600. Kenapa 600? Karena 49 di bawah 50 walaupun cuma seisi satu satuan saja. 49 dan 50 kan cuma satu isinya kan. Lagi ya, 872 dibagi berapa? Jadi berapa? Jadi 900, betul Pak Tony. Jadi 900. Jadi 900 lihat di puluhannya di 72. 72
sesuai itu kan di atas 50 kan? Satu soal lagi ya. 463 jadi berapa? 500. Jadi 500. Nah, begitu. Sekarang kita lanjutkan ke ribuan. Jadi ya, jadi ratusan. Sekarang pemulatan menuju ribuan. Nah, terdekat yang terdekat tentunya. Angka ratusan yang nilainya kurang dari 500 dibulatkan ke bawah. Aturan pertama. Yang kedua, angka ratusan yang lebih atau sama dengan 500 dibulatkan ke atas. Contohnya nih, 1678 dibulatkan jadi 2000. Kenapa? Karena angka 678 lebih dari 500, ya enggak? 1328 jadi 1000 dong, karena 328 nya kurang dari 500. Gitu guys. Oke. Ya. Sekarang ke ribuan. Ingat, kalau tadi puluhan kita lihatnya di satuan. Kalau ratusan kita lihat di puluhan. Kalau ribuan kita lihatnya di ratusan. Contohnya misalnya 2375. Kita langsung lihat di ratusannya. Ingat, langkah pertama kita lihat ratusannya. Kalau dia di bawah 500, itu langsung kita buatkan ke bawah. Ini 375 di bawah 500 ke di atas. Di bawah. Jadi kita pemulatannya ke bawah. Jadi berapa dia? Jadi 2000. Ya. Jadi ya 3499. Nah, jadi berapa? 3000. Tetap 3000. Karena 349 ini 499 ini masih di bawah 500. Kalau ada 5763. Ini jadi 6000. Kenapa 6000? Kenapa 6000 Pak Ketua? Kenapa 6000? Ya, karena ratusannya di atas 5000. Ini lihat nih Pak Ketua ya. Ini 765 ya. Ini kan di atas 500. Jadi pembulatannya ke atas. Satu contoh soal lagi ya. Setelah itu kita lanjut ke penafsiran. 7643. Jadi berapa? Jadi 8000. Ya, ini untuk pemulatan dah. Sepertinya sudah banyak yang paham ya. Sekarang kita lanjut ke penafsiran. Ini kalau di pemulatannya nggak paham, di penafsirannya kita tidak bakalan bisa. Sekarang, nah gimana dengan penafsiran? Kita simak yang satu ini. Penafsiran adalah perkiraan yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitungan. Nah, ingat operasi hitung ya. Untuk melakukan penafsiran kita harus menggunakan aturan pembulatan. Nah, gitu bedanya penafsiran sama pembulatan. Nah, intinya hasilnya bisa mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Nih, langsung aja ya. Misal, contohnya nih. Nah, itu misalnya nih. Ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, 1294 tambah 3675. 1254 dibulatkan jadi berapa? 1000 kan? 2675 dibulatkan jadi berapa? 3000, ya kan? Di atas 500. Nah, hasilnya langsung. Hasil dari penafsirannya adalah 1000 ditambah 3000 jadi 4000. Nah, bandingkan kayak kalau kita langsung tambahin ya tanpa penafsiran, 1000 tambah 2675 seperti di situ tuh yang tulis. Ya. Sekarang kita masuk ke penafsiran.
Di sini ada soal seperti di papan 1.334 ditambah 2.675. Ini kita perlu taksir. Langkah pertama kita harus membulatkan dulu. Nah ini 1.334 jadi berapa tadi saudara? Ditambah 2.675 jadi berapa situ? 3.000. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ini namanya penaksiran. Beda dengan penjumlahan biasa. Kalau penjumlahan biasa kita harus menjumlahkan misalnya 1.334 ditambah 2.675. Ini namanya penjumlahan biasa. Kalau yang ini namanya penaksiran. Kita bulatkan dulu dia baru kita jumlahkan. Sekarang 1.000 ditambah 3.000 berapa jadinya? 4.000. Dia selisihnya nggak beda jauh dah. Kalau dengan cara biasa, ini selisihnya nggak beda jauh. 4 ditambah 5 berapa sem? 4 tambah 5 sem? 9. 3 tambah 7? 10. 3 tambah 6? 9 tambah 1 sem? 10. Tambah 2 tambah 1 sem? Nah lihat. Ini dengan penaksiran. Sedangkan ini dengan penjumlahan biasa, lihat selisihnya. Apa yang sama kan? Tapi dengan ini kita langsung bisa menentukan berapa hasilnya ini. Itu beda penaksiran dengan penjumlahan biasa. Kita lanjut lagi ya, ada soal lagi. Mendekati, ya kan? 7.844 kurang para 4.350. Nah, sama. 7.954 jadi 8.000, 4.150 jadi 4.000. Nah, hasilnya mendekati. Gitu. Apa kan? Oke. Begitu juga nanti pasti ada soal cerita deh. Nah, ingat aturan pembulatannya. Jadi kalau penaksiran itu berdasarkan aturan pembulatan. Di operasi hitung ini jumlah penonton di sisi kanan 2.428, ya kan? Sementara jumlah penonton yang ada di sisi kiri stadion adalah 8.632. Ini contoh seperti ini yang seperti tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi, menyelesaikan masalah menyangkut dengan penaksiran. Contohnya seperti ini soalnya. Penonton yang nantinya akan berada di dalam stadion. Dalam gampang dong, penyelesaian. Nah, yang pasti lakukan pembulatan perribuan. 2.448 jadi berapa ya? Ya 2.000. Terus jadi 8.000, ya kan? Terus jadi 1.000. Baru deh kita jumlahkan aja. Nah itu jadinya 11.000, ya kan? Kira-kira 11.000 orang gitu kata-katanya. Nah dibandingkan dengan jumlah sebenarnya mendekati dia kan gitu. Oke guys, so Videonya sudah selesai ya. Bapak akan mengulangi tadi tentang penaksiran karena di situ cuma dijelaskan yang ribuan saja. Sekarang Bapak akan jelaskan yang puluhan, penaksiran puluhan. Ini ada soal 43 ditambah 29. Ini soal penaksiran ya, bukan penjumlahan biasa, soal penaksiran. Ingat kalau soal penaksiran kita harus membulatkan dulu. 43 jadi berapa? Jadi 40, pintar kayak 40 ditambah 29 jadi berapa? 20. Jadi 30. Setelah itu baru kita jumlahkan 40 tambah 30 berapa? Berapa? 50. 70. Ya. Satu soal lagi ya. 22 ditambah 56. Nah, ini soal penaksiran lagi nih. Kita bulatkan dulu 22-nya jadi berapa?
50. Ya, jadi 20. 56 jadi berapa? 60. Jadi 50. jadi 60. Lihat. Kenapa 60? Lihat satuannya. 6 kan di atas 5. Jadi dia dibulatkan ke atas. Setelah itu baru kita jumlahkan 20 ditambah 60 berapa? 80. 80. Ya. Ini satu soal lagi yang ratusan ya. Setelah itu kita buat kelompok. 263 ditambah 324. Nah, apa langkah pertama? Kita harus bulatkan dulu kan ratusannya. Ini 263 dibulatkan jadi berapa? Jadi 300. Kita lihat di buahnya 63. 63 kan di bawah di atas 50 kan? Jadi dia pemulatan ke atas. Jadi 300. Sekarang 324 jadi berapa? 300. Jadi 300. Ya. 300 ditambah 300. Sudah paham semua ya? Sekarang Bapak buat kelompok. Ya, Bapak buat kelompok ini harus menerima walaupun siapa kawan kelompok kita ya. Coba berhitung dari satu jadi. 1, 2, 3, 4. Ingat ya, ini tadi 1, Nesya 2, Tiasa 3, Pak Ketua 4. Ulangi lagi 1. Coba bilang 1. 1. Jadi, nah, 4. ya diingat ya. Nanti berapa tadi? Ya, si Alia berapa tadi? Ya, nah. Ini ulangi lagi ya. 1. Nah. Ulangi lagi ya. Nah. Berapa? Si Diana berapa tadi? 3 kan? Berarti si Lisa 4. Ulangi lagi. 1, 2. Tadi kan sudah tentukan. Ini 1, yang 1 gabung dengan 1. Yang 2 gabung dengan 2, 3 gabung dengan 3, 4 gabung dengan 4. Itu jadi kelompok kalian. Ayo bangun. Harus diterima ya, siapapun kawan kita, itu kawan kelompok kita. Harus kompak. Karena kalian nanti harus menjawab soal. Ayo bangun cepat. Posisi dulunya sudah dengan kelompok masing-masing kan? Sekarang Bapak akan memberikan tugas. Ini tugas kelompok ya, jadi diharapkan kerjasamanya. Diselesaikan nanti kalian jawabnya di kertas lembar, biar kita bisa tempelkan di papan. Siapa yang luar siap dan cepat dan benar akan mendapatkan hadiah ya. Ayo, mulai. Satu aja. Pulpennya butuh satu aja. Buatnya di kertas untuk bisa kita tempel di papan. 12. Buatnya di kertas Pak Tony, ambil kertas. Buat di kertas lembar biar kita tempel di sini.
Alif, udah. Ini kelompok berapa ini? Ini kelompok 3 ya. Mukanya udah siap? Sana. Berarti yang mau siap tadi kelompok 4 tadi itu kelompok apa tadi? Kelompok kaya dari kelompok ini ya. Soal masih ada sama kalian kan? Soal yang pertama, tulislah pemulatan sampai puluhan, ratusan dan ribuan. Ada soal pertama 11, pemulatannya ini berapa? Jadi 10, kita lihat kelompok benar. Kelompok 3 benar, kelompok 4 benar, kelompok ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 ini berapa nih? 100? Salah. Kelompok Rukaya ini kok cuma berdua ini. Kelompok Rukaya 10 benar ya. Soal yang kedua 375 dikeluarkan jadi berapa? Jadi 400. Kita lihat siapa yang benar. Kelompok 3 benar lagi ya. Kelompok ini jadi 200. Kelompok 4 salah ya. Kelompok 2 ini jadi berapa nih? 200 salah. Kelompok 1 400 benar. Sekarang soal nomor 3. Nomor 3 1492. 1492 dikeluarkan ini berapa? Jadi 1000. Kita lihat kelompok mana-mana aja benar. Kelompok 1 salah. Kelompok 2 salah. Kelompok 3 nomor 3 benar lagi ya. Kelompok 4 ini berapa nih 400? Salah. Sekarang yang B, tentukan taksiran. Nah, kita telah masuk ke taksiran. Untuk soal taksiran 44 ditambah 37. Ini kita bulatkan dulu 44 jadi berapa? 80. Itu udah hasilnya. 44 jadi berapa? 40. Ini jadi 40. 40 sama 40 berapa? 80. Ini jawaban yang benar kita lihat. Yang benar kelompok 1. Kelompok 1 ini belum ditaksirkan nih. Kelompok 1 salah. Kelompok 2 salah. Kelompok 3 benar ya. Kelompok 4 salah. Sekarang soal nomor 2 27. 27 ditambah 23. 27 jadi berapa? 23 jadi 30 tambah 20 berapa? 50. Kita lihat. Ini nomor kelompok 1 ini belum dibulatkan ini. Dia harus dibulatkan dulu. Kelompok 1 salah, kelompok 2 kelompok 2 betul ya. Kelompok 3 betul lagi ya. Kelompok 4 ini berapa ini? 50.
lihat 53 ditambah 48. Nah, 53 jadi berapa? Jadi 50. 48 jadi 50. 50 tambah 50 berapa? Nah, kita lihat kelompok 1 salah, kelompok 2 salah, kelompok 3 betul lagi. Ya, jadi udah nampak siapa pemenangnya ya. Ini lagi 1. Ini 2. Oke, sama-sama juga. Jadi pemenangnya kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, perwakilan kelompok 2 maju untuk mengambil hadiah. Ini bagi Pak Tony. Kelompok 3. Ya. Tepuk tangan untuk kawan kita kelompok 3. Untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatan yang lain belajar lagi. Karena telah semuanya maka pembelajaran kita ini telah selesai. Bapak akan mengulang sedikit. Hari ini kita belajar apa aja tadi? Belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Yang perlu diingat ada 2 pembulatan itu, ada pembulatan ke atas dan ke bawah. Apa-apa saja yang pembulatan ke bawah itu? Kalau satuan, kalau puluhan kita lihat satuannya di atas di 5. Kalau puluhan kita lihat, kalau ratusan kita lihat puluhannya, kalau ribuan kita lihat di ratusannya. Oke, itu saja hari ini. Bapak hari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.